Pagi nih, kita mau ngobrolin ada surprise dari Amalia Prabowo. Kita mau diajak ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ngobrolin kepemimpinan. Menarik ini. Kita tunggu kedatangan Amalia. Dia supaya sudah di sana dan di Sabtu ini dia mau share skill leadership di melewat atau melalui kegiatan di luar ruang. Sepertinya cocok nih zaman ketika era pandemi ya. Sirkulasi udara alamiah itu sangat perlu buat kita, terutama sekarang. Dari dulu sebenarnya perlu, tapi sekarang jadi makin urgent. Oke, kita menunggu. Semoga dia mudah-mudahan ada signal dari gunung. Wah, Adi Prasetyo, apa kabar? Sudah lama tak berjumpa. Ada Pak Imade Kertayase. Waduh, what an honor Pak Imade. Bapak selalu kalau live pagi-pagi ya, luar biasa. Saya selalu lihat tuh syuting ya di TV ya, TVRI ya, Kalimantan. Saya selalu dapat notifikasi, meskipun nggak bisa langsung selalu lihat ya. Nah, ini Amalia. Sebentar, tapi dia belum request join. Halo Lia, silahkan request. Nah, go live. Mari kita tunggu visualnya. Halo. Akhirnya. Hai Santi. Halo, aduh, kamu kerukup-kerukup gitu dingin ya? Iya, kami lagi hujan gerimis di sini. Oh, oke. Sejak kapan ada di Gitu. situ? Jadi ini tempatnya di tanah kita di bawah Gunung Pangrango. Oke. Nih. Aha. Jadi Camping. betul. Oke. Wow. Gitu. Menarik Terus sekali hijau-hijau. Terus ini tempat komunalnya. I see. Aha. Aktivitas. Gitu. Okay. Aktivitasnya. Dan serunya di sini Santi, ini bukan rombongan. Jadi ini keluarga per keluarga dan kenalnya baru di sini. Jadi menarik. memang betul. Jadi konsepnya di sini adalah harus mingle dengan seluruh tamu gitu. Iya, seru Jadi, banget tempatnya Bu, untuk kata Robiar. Gitu. Jadi ini sekarang lagi habis hujan gitu, jadi kabutnya luar biasa. Ya, Tuh. menarik ya. Oh, dingin berapa Celcius tuh kira-kira? Gitu. Ya, nanti aku tunjukkan tempatnya berapa derajat. Tapi ini dingin banget. Oh, iya. Dingin sekali. Ya. Ini namanya tanah kita. Okay. Nih. Nah, ini adalah semua teman-teman yang baru kenal tadi malam.
Oke. Jadi konsepnya di sini namanya juga tanah kita. Jadi ini tanah yang milik kita rame-rame. Jadi I semua orang di see. sini baru kenal. Di sini diminta kita untuk saling berkenalan, saling eh, apa ya bersama-sama Ngobrol, untuk dialog gitu ya. mengenal teman-teman baru gitu. Ini derajatnya di mana ya untuk tahu? Woi. Ini tempat makannya Aha. Oke. gitu. Dan ini kalian Terus tidur semua pada di sibuk. tenda-tenda ini ya? Ya, di tenda-tenda. Wow. Ini teman-teman baru. Ini berapa derajat ya sekarang? Hmm. Ini namanya Kang Idam. Nah, Kang Idam akan mengawal kita untuk Akil. jalan. Ini Akil. Akil. Woi. Nih. Akil. Hai, ini teman kita, Jida namanya. Ajuda. Gitu. Woi. Jadi rencananya kami akan ke rumah penduduk gitu naik angkot. Kami akan lihat cara bikin gula aren. I see. Oke. Wow. Gitu. Jadi aku kepengen share sama teman-teman sahabat Santi. Ini sebetulnya ada Kang Udin tuh yang lagi gabung tuh. Aduh, Ya? itu sebetulnya pakar banget di tanah kita. Tapi aduh lagi Oh. sibuk, jadi nggak sempet ngundang. Gitu. Kang Udin. Jadi Terima kasih. aku pengen sharing Santi bahwa silakan. iya, jadi buat saya sebagai orang tua Gen X nih, pengen banget melatih anak-anak kita, saya sama Satria, untuk mengenal tanggung jawab, mengenal leadership dan sebagainya ya. Yang sebetulnya ya San, kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau kita ngomelin anak-anak kita, kamu tuh harus tanggung jawab gitu. Kata tanggung jawab itu kan abstrak ya. Yes, luas. Ya. Luas banget. Kita aja kadang-kadang apa sih gitu ya terminologi. Bayangin kalau untuk anak-anak kita gitu, pasti kan susah banget. Nah, Akil sama Satria saya sering ajak ke tempat-tempat seperti ini. Kemudian berkenalan dengan para kakak-kakak di sini yang membina membina tempat-tempat seperti ini, diajak naik gunung gitu. Nah, dari situ mereka mendapatkan pengalaman langsung apa itu tanggung jawab gitu. Jadi misalnya kita diajak naik gunung, jadi mereka tahu bagaimana menghargai air putih. Karena mereka diajarin untuk satu botol air putih hanya bisa untuk perjalanan sekian lama gitu. Sehingga mereka akhirnya berpikir, oh iya ya berarti kita harus menghemat air putih gitu. Kemudian ketika berkemah bersama teman-teman, mereka diajarin untuk merapikan tendanya. Kemudian membawa beban itu jangan terlalu berat ranselnya ya, sehingga harus barang-barang yang betul-betul diperlukan lah yang harus dibawa. Sehingga anak-anak ini jadi aware mana barang yang memang dibutuhkan. Jadi mereka paham apa saja yang mereka butuhkan gitu. Akhirnya mereka mampu memiliki keterampilan untuk identifikasi mana yang prioritas. Yes. Gitu. Yes. Kadang-kadang di dalam komunikasi itu ya San, kita sering bilang, kamu harus tahu dong yang mana yang harus diprioritaskan. Gitu. Padahal kan itu kan sebetulnya padahal kan itu sebetulnya adalah keterampilan ya. Yes. Ya, tidak keterampilan yang harus dilatih. Betul, tidak ada mata kuliahnya. Betul. Gitu, tapi dalam hidup itu real gitu, harus dipahami. Betul. Ya? Jadi di situ ketika mereka harus bikin catatan apa yang harus diprioritaskan, akhirnya mereka terlatih untuk memprioritaskan gitu. Nah, kemudian ketika datang ke sini, kita bukan rombongan, jadi kita nggak kenal satu sama lain, dan kita acaranya itu selalu membuat kita untuk berkenalan, maka kita dilatih untuk membuka diri.
paling tidak dilatih untuk memperkenalkan diri paling sederhana gitu. Oh, saya Satria, saya adiknya Akil, itu loh ibu saya gitu. Jadi Asik. mereka dilatih seperti itu gitu. Awalnya sih Santi Fun. nggak pada mau, pada Gimana kok akhirnya mau? sebel. Ya karena suasananya di sini dibikin seperti itu, gitu. Jadi Yes, yes, dibiarkan apa ya, dibiarkan mengalir. Kita nggak yes. pakai acara itinerary itu loh, Rundown ya. nggak pakai rundown gitu. Jadi di sini temanya adalah weekend doing nothing. Wow, menarik itu. Iya, Smart. jadi buat buat kami di rumah komunikasi itu adalah keterampilan, Tampilan, yes. Life sehingga skills itu. harus dilatih. Betul, harus dilatih. Ya. Jadi ibu, orang tua buat saya wajib untuk memberikan sarana untuk anak-anak berlatih berkomunikasi gitu. Apalagi sekarang kan gadgetnya luar biasa Yes, gitu. yes. Dan sekarang sarananya ada begitu banyak tersedia, ya kan? Apalagi kalau lihat uang kan sangat sehat secara fisik dan mungkin psikis juga ya. Betul, Karena sirkulasi betul. udaranya lebih sehat, ada hijau gitu ya. Terus ya itu tadi konsepnya doing nothing gitu, tapi sebenarnya gain everything kan gitu ya. Iya, Luar karena biasa. gini ya, kadang-kadang kita ikut pelatihan mindfulness gitu ya. Sebenarnya itu bisa dilatih sendiri di rumah gitu, dengan doing nothing tapi nggak bengong gitu. Ya. Tapi saya biasanya ngelatih Akil untuk bisa menghargai seperti ini gitu. Jadi Ya. Satria juga saya sambil duduk saya bilang, aduh alhamdulillah, bukan menggurui, bukan menasehati. Yes. Ya Yes. Satria, ini karena kita bukan gitu ya, tapi paling tidak dengan kalimat yang, aduh alhamdulillah ya kita ini sehat ya. Paling tidak kita bisa ke sini ya Sat ya, gitu kan. Jadi tanpa disadari kita memasukkan ke dalam apa ya namanya otak dan di bawah sadar gitu ya. Aduh, alhamdulillah ya Satria ya, mata kita ini sehat ya. Jadi bisa ngelihat, aduh keren banget ya ini alam ya gitu. Jadi nadanya bukan nada menggurui gitu. Ya, kita harus bersyukur karena kita bisa sampai di sini kan, itu nggak lucu banget ya. Iya. Dan itu Gitu. efeknya gede banget loh ya, cara ngomong, kemudian apa kata-kata yang dipilih gitu ya, settingnya itu semua sangat-sangat mempengaruhi kan, mempengaruhi Dan kita penerimaannya gitu loh. betul, dan kita ikutan gitu. Kadang-kadang kan kita di outdoor gini, bapak ibunya tetap mager, bawa handphone, kerjaan, anaknya ikut trekking gitu. Iya, kebersamaan perlu ya. Mau berangkat? Ya. Berangkat. Nah ini kita mau berangkat, kita ikutan ya. Aku ngajak ikutan touring gitu. Jadi teman-teman bisa Signal oke tapi ya. dapat. Signal oke ya. Insya Allah gitu. Jadi ini kami sedang bersiap-siap. Ini bukan rundown. Jadi tadi tiba-tiba aja pop up di dalam obrolan. Di sini ada apa kek, bikin apa kek yang unik-unik gitu. Langsung iya spontan Kang Idam itu nyariin apa namanya warga di sini punya apa ya gitu. Terus warga di sini dicariin ternyata ada pembuatan gula aren. Ya udah dadakan aja spontan kita apa namanya langsung bikin acara untuk gabung, untuk ikutan. Satu lagi juga ya, Santi, yang menarik adalah mengajar anak-anak untuk fleksibel terhadap perubahan rundown. Yes. Itu penting sekali. Ini contohnya iya, saya gitu loh. Terlalu sering pakai rundown, on time, gitu ya, rigid, gitu. Akhirnya nggak fleksibel relasinya. Relasinya yang terganggu sebenarnya. Betul. Jadi seringkali terus kita sendiri jadi stres kan. Katanya jam 9, katanya ini, katanya itu gitu. Iya, Padahal kita itu.
Ya, padahal kita bilang, aduh ini weekend lagi gitu. Ya, ya, ya. Tapi tetap aja San, ketika setiap kami melakukan perjalanan seperti ini, selalu ada apa namanya em, eh, apa ya aturannya gitu. Jadi disepakati ketika kita berangkat itu disepakati. Misalnya Satria nggak boleh mudi loh ya. Kalau kamu mudi kasih tahu kenapa gitu. Terus Umi juga gitu. Umi jangan sok ngatur-ngatur deh. Nah gitu. Jadi ada apa namanya Komitmen lah ya. rule of the ada rule of the game Dan yang kita disepakati. sepakati di depan. Yes. Misalnya Penting. Abi itu juga tuh jangan tidur melulu. Kita kan kepingin jalan-jalan juga gitu. Jadi rule of the game-nya itu disepakati di depan gitu. Yes. Dan Sehingga semua pada saat bertanggung jawab kita juga untuk seperti yang ada itu ya, ada janjinya gitu ya. Nah seringkali kan satu ketika kita vacation pilihan tempatnya yang milih emaknya gitu, rundown juga emaknya yang bikin gitu. Jadi akhirnya semua itu tidak terlibat di dalam acara tersebut Ya. gitu. Nah itu bikin ribut tuh kalau udah. Terus Ya. kalau udah ribut ngomongnya gini, siapa coba yang ngajak ke sini? Dari awal kan aku nggak mau ke sini. Nah gitu itu kalimat-kalimat klasik. Iya. Dan itu ada apa namanya terwujud juga dalam keseharian loh, dalam kerja, dalam kuliah gitu kan. Bahwa merasa kok saya nggak pernah ditanya gitu. Saya terlalu harus ke sini padahal saya nggak mau gitu. Tapi ruang untuk ngomong nggak ada gitu kan, dikasih. Iya betul betul betul. Jadi kita, nah ini kita udah mau kami udah mau berangkat. Jalan ini ya. Berapa Kami kilo udah kira-kira? ini sama Akil kita mau berangkat. Hai Akil. Kita mau Udah gede jalan-jalan. Akil. Iya. Adiknya Ini mana adiknya? Satria nih. Satria, kita mau Iya. Hai jalan. Satria. Aduh, udah tinggi banget sih kamu. Nih, Aduh. 173. Oh Nih, my bersahabat God. dengan kucing. Oh, ada Ini kucing. Mike, sahabat Hai Mike. Akil. Aduh, aduh, kucing. Oh, kucingnya Tuh, ini kucing ikut. liar. Oh, langsung Gitu. kenal di situ ya. Iya, dan Aduh. ini semua juga yuk kita jalan mau ke tempat pembuatan Gula gula aren. aren. Nah, sebenarnya juga kami ke tempat-tempat seperti ini, Santi adalah saya juga ingin mengenalkan anak-anak terhadap sesuatu yang sudah sangat hilang ya saat ini, Betul, gitu. betul. Yes. Jadi memang Yes. melelahkan untuk orang tua gitu ya, karena kita harus spend waktu, bikin acara dan sebagainya. Tapi Fisik harus saya sehat. kemudian orang suka bilang, ini apa namanya konvensional banget sih gitu ya. Tapi saya masih percaya gaya-gaya konvensional ini membuat anak-anak lebih bisa berempati Ya. gitu. Kalau yang Jadi saya namanya berharap kalau yang namanya life skill sih memang harus konvensional ya. Modernisasi nggak bisa intervensi terhadap life skill mau nggak mau ya. mm-mm. Terima Nah kasih ya Mel's ini Kitchen. terima Luar kasih biasa Mbak Mel. banget. Wah, ini Nah Kang ini Udin lagi kasih briefing. ini Kang Idam Kang itu Idam, juga dari ya ini juga dari pemuda desa di sini. Oke. Dia memperkenalkan aturannya, kesopan santunan untuk di rumah para kampung Duduk. gitu. Hmm. Gitu. Nah ini ketika seperti ini kan kita juga melatih ini, melatih berkompromi dengan kebutuhan orang lain. Betul. Wow. Ya kan? Ketika Life kita skills-nya dalam sekali. betul, kita bersama-sama itu kita tidak bisa bilang mauku seperti ini, mauku seperti itu, kan tidak bisa. Jadi harus Doa dulu. Semoga semuanya lancar.
Nah, dia memperkenalkan orang kalau sampai di rumah penduduk itu yang punya rumah namanya Kang Ical. Kalian harus menyapa. Kesantunannya seperti itu. Nah, saya memang ikut seperti ini supaya gini San, biasanya kalau kita ikut acara-acara seperti ini, outbound seperti ini, orang tuanya tidak terlibat. Nah, ketika sampai di Jakarta atau sampai di rumah, tidak bisa di follow up. Yes. Karena orang tuanya kan tidak terlibat dalam aktivitas ini. Betul. Gitu. Nah, memang saya sih kalau ditanya secara fisik kelelahan gitu, tapi saya perlu untuk mengabaikan kelelahan tersebut karena saya perlu follow up. Misalnya, follow up-nya seperti apa sih kalau di rumah? Jadi kita jalan nih. Nah, sampai di rumah nanti ketika kita ada pembicaraan mengenai kesantunan, saya bisa ngingetin, inget nggak Kil? Waktu kita ketemu Kang Ical waktu itu, Kang Ical kan mengajari kita bahwa kita harus A, B, C, D gitu. Jadi apa yang dia dapatkan di dalam outbound ini itu bisa di follow up untuk di rumah gitu. Jadi tidak berhenti hanya pada vacation gitu, menghabiskan weekend gitu. Karena saya punya prinsip bahwa belajar itu bisa di mana aja, nggak hanya di sekolah kan, gitu. Yes. Dan pelajaran-pelajaran kehidupan ya sebenarnya yang jauh lebih long lasting. Dan yang menarik di sini adalah ini teman-teman ada yang berkebutuhan khusus juga di dalam kelompok, San. Gitu. Jadi kita diajari bagaimana untuk menuntun teman kita yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, itu kan empati yang luar biasa, San. Empati, betul. Wow. Betul. Wow. Jadi teman-temannya semua sama gitu. Dianggap sama, satu saling bantu yang lain. Nah, kita naik angkot ya. Yuk. Masuk angkot. Ya, kita masuk angkot yuk. Aku yang di sana. Nah, kita nih masuk angkot. Tuh, aku yang di sini. Jidan, berkenalan dong, Jidan. Hai. Memang ketemu kapan gitu? Lama. Tuh. Pak siapa namanya, Pak? Pak Eris. Halo, Pak Eris. Gitu. Jadi Ini orang yang paling bodoh. Jadi kami juga untuk kayak misalnya ikut angkot kayak gini itu untuk melatih ya yang ada, ayo kita nikmati. Iya, mantap. Ya jadi jangan juga mengajari anak-anak untuk melihat sudut pandang gitu. Kalau mereka terbiasa melihat sudut pandang yang negatif, mereka nggak akan terlatih untuk bisa bersyukur gitu. Tapi kita ajari untuk bisa bersudut pandang. Aduh, untung kita ada angkot ya, jadi nggak kehujanan gitu. Kita harus jalan gitu ya. Betul. Untung ya kita ada angkot, jadi nggak harus jalan ya gitu. Karena lagi-lagi San, buat saya bersyukur itu bukan hanya masalah spiritual, tapi juga keterampilan untuk bisa memilih sudut pandang mana yang bisa membuat kita tetap sehat dalam berpikir, tetap mempertahankan semangat gitu. Itu yang perlu di. Itu seru kan? Iya. Ini kira-kira perjalanan berapa lama? Ini perjalanan sampai rumah bapaknya berapa lama? 15 menit. Gitu. Nanti mereka jadi bisa ngobrol. Bahasa apa ya? Penduduk di sana itu bahasanya apa? Berbahasa Sunda ya. Bahasa lokalnya bahasa Sunda. Gitu. Bisa juga belajar bahasa Sunda berarti kan ya? Iya, menghargai kan? Menghargai. Betul. Ini sebenarnya bisa dimasukkan di dalam kurikulum mata pelajaran Pancasila.
ya nggak sih? Semua nilai Pancasila ada di sini loh. Tahu ini. Betul banget. Dan Ya. maksud saya gini, San, maksudnya weekend hanya 1 malam saja, tapi pembelajarannya itu luar biasa. Penuh. Ya. Gitu, penuh gitu, lengkap gitu. Nah, Dan seringkali bisa, nih, ya. seringkali kan kita sebagai orang tua nih, ya karena capek juga sih ya, kita udah dari Senin sampai Jumat kita udah kerja, terus kita harus perjalanan 2 jam, 3 jam ke lokasi, itu berat juga sih, San, sebenarnya gitu. Yes, of Tapi course. jangan dilihat itunya, harus dilihat ininya ya, benefitnya ya gitu. Ya. Luar biasa, karena menurut saya, San, juga Signalnya mulai diinkubasi putus-putus. di situasi-situasi yang seperti ini gitu. Ini Ya, kan betul. melatih mereka untuk bisa berkomunikasi ya. Yes, Gitu. yes, betul. Fundamentalnya komunikasi itu sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi Dan ini ada aku kepengen perubahan. banget. Dia datang di masuk ke sana. Ada banyak sekali pelajaran merubah mindset juga loh. Tadi aku perhatian dari awal. Mindset mengenai apa namanya toleransi, mindset mengenai berpikir positif, mindset mengenai bahwa apa Fleksibilitas. namanya, fleksibilitas gitu, bahwa kita ini bareng orang lain, jadi kita nggak bisa egois gitu kan ya. Lalu bagaimana sih caranya sebenarnya saling berkomunikasi itu dalam hal win-win gitu kan. Jadi nggak hanya pokoknya saya mau ini, saya harus tersedia gitu, enggak, tapi mikirin hal-hal yang lebih gede. Saya baru dari berapa menit ini tadi kamu cerita itu sudah wow, besar sekali sebenarnya dampaknya gitu. Mindset terutama. Betul. Terus kemudian menghargai kebudayaan yang berbeda ya, San. Gitu. Jadi betul. Dan seperti ini kita seberapa banyak sebenarnya generasi kita aja yang masih kenal budaya daerah gitu atau dialek. Seberapa banyak kita tahu dan mendalami dan kemudian mengartikulasikan itu ketika kita bergaul di dunia internasional kan. Seberapa paham sih kita sebenarnya gitu. Saya sebenarnya malu kalau diingatkan, saya nggak paham banyak budaya saya sendiri. Betul, hal-hal yang sederhana ya sebenarnya, San, yang saya sangat kehilangan. Kalau zaman dulu inget nggak, San, kita ikut pramuka, kemudian kita dikenalkan ini rasanya jahe, ini rasanya kunyit, bentuknya seperti ini, modelnya seperti ini, dan untuk masakan apa aja itu di pramuka kan ada ya. Nah sekarang itu kan udah nggak ada loh, San, kayak gitu tuh. Gitu. Banyak teman-teman yang nggak ngerti bedain antara kunyit sama jahe sama itu kalau belanja. Betul. Karena mereka berpikir karena anak muda sekarang berpikirnya itu nggak ada relevansinya sama saya kok gitu. Iya. Iya kan? Nah, seperti sekarang saya ingin mengenalkan anak-anak dalam pembuatan gula aren ini. Saya ingin menunjukkan ke Akil bahwa semangat berusaha ya. Gitu. Jadi ketika kita punya keahlian apapun gitu, itu punya manfaat kok. Gitu. Jadi mungkin buat kita apa sih gula aren gitu ya, untuk tinggal beli di supermarket selesai. Kita nggak punya mindfulness gitu. Ini siapa sih yang bikin? Kemudian bagaimana sih mempersiapkannya gitu. Sehingga apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi itu harusnya punya rasa penghargaan terhadap itu gitu. Betul. Dan itu yang saya kepingin. Tidak mudah buat kita untuk menyia-nyiakan gitu, karena kita tahu betapa susahnya cerita di belakangnya. Betul, betul banget. Di belakangnya. Betul, gitu. betul banget. Gila, ini pelajarannya panjang ini. Bener. Jadi banyak teman-teman yang punya campaign untuk campaign yang kita harus tidak membuang banyak makanan dan sebagainya gitu. Nah, saya punya pendekatan yang menarik, yaitu diperlihatkan kepada anak-anak bagaimana makanan atau bahan makanan yang mereka makan itu kayak apa bikinnya gitu loh. Kayak apa susahnya gitu.
sehingga harus betul. dihargai gitu loh, San. Ya, betul. Itu kan yet another mindset lagi gitu yang dirubah gitu, bahwa Mm-mm. jangan seenak-enaknya Itu. buang gitu ya. Jadi nggak disisain. Kan seringkali Iya, anak-anak tuh makanannya di zaman lapar orang mata. tua saya, San. Zaman orang tua saya itu kan kita nggak boleh menyisakan makanan dalam piring ya. Nggak Yes, betul. sopan kan Sama. dibilang ya. Ya, Jadi ya, piring itu kan harus bersih gitu. yes. Nah, anak sekarang kan lain sama kita, San. Anak sekarang kan bertanya, kenapa? Ya. Dikit-dikit kenapa gitu kan. Iya. Nah, Iya, kenapanya tuh saya betul. tunjukin nih. Kenapanya ini loh. Betapa sulitnya orang-orang mempersiapkan makanan yang kamu tinggal menyantap di meja. Betul. Gitu. Nah, memang tidak sekonyong-konyong kemudian mereka langsung langsung berubah gitu. Ya, Tapi paling ya. tidak tapi paling Paling tidak tidak ada ketika ada penanaman pesan di bawah sadar itu loh, yang nantinya akan sebenarnya kita nggak tahu kapan akan termanifestasi gitu kan dalam kehidupan selanjutnya. betul Gitu. banget. Betul banget, San. Gitu. Ya. Jadi aku selalu pengen sharing ini ke banyak orang tua, apalagi yang newbie, orang tua yang masih baru memasuki dunia pernikahan gitu. Jadi aku pengen share pola didiknya itu dikembalikan kepada sekolah yang sudah disediakan oleh alam ini gitu loh. Ya, betul. Gitu. Karena menurut saya sih sepandai apapun anak kita, setinggi apapun IQ-nya, kalau dia tidak memiliki keterampilan komunikasi, tidak memiliki keterampilan untuk mengolah rasa, dia akan gagal di kehidupan, San. Of course. Betul. Keterampilan sosial gitu ya. Nah, saya tuh merasakan banget nih, kita jadi kemana-mana nih ya, San, tapi penting. Saya juga merasakan sekali, banyak sekali anak buah saya itu kesulitan dalam mengartikulasikan apa yang mereka inginkan, masukan-masukan gitu. Karena sudah biasa pakai teks kan, San? Yes, betul. Gitu. Jadi akhirnya googling, tidak mampu. Tinggal googling, ngirim pesan ke bosnya pakai WhatsApp gitu. Iya, betul. Resign pakai WhatsApp gitu ya. Gitu. Verbalnya bukan jadi karena mereka jadi menurut saya bukan karena mereka tidak sopan, tidak, karena mereka tidak terlatih. Tidak tahu bahwa ada cara yang lebih elegan, ada cara yang lebih baik. Ada cara yang lebih profesional. Gitu. Untuk menyampaikan pesan gitu. Tapi karena tidak terlatih dari muda, maka ya kita juga sebagai Gen X juga merasa ini anak nggak sopan banget sih gitu. Saya selalu kembalikan, emang pernah kamu latih kesopanan gitu. Iya. Tuh kan semuanya selalu ke introspeksi gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi apa yang perilaku generasi bawah itu sebenarnya kan hasil didikan generasi atasnya gitu. Benar juga. Betul. Jadi saya menghimbau kepada banyak sekali teman-teman, sahabat-sahabatnya Santi yang mengikuti semua acara-acara Santi ini untuk ya jangan ke mall melulu lah gitu. Sempatkan waktu di tempat-tempat seperti ini. Kemudian ketika melakukan vacation di weekend itu jangan hanya sekedar ya pokoknya ke alam, foto-foto, bikin konten, udah gitu. Tapi saya menyarankan untuk buatlah dialog dengan anak-anak untuk tadi menanamkan prinsip-prinsip kehidupan dari hal-hal yang sederhana gitu. Gitu. Dan sebarkan gitu, kamu bisa bayangin San kalau semua media sosial itu isinya hal-hal yang kayak kita bahas seperti ini gitu. Betul. Iya kan? Jadi universitas dunia yang gede banget gitu nggak sih? Betul. Dan merespon informasi-informasi yang sebenarnya negatif gitu, atau merusak. Itu juga banyak. Jadi ini salah satu mengcounter itu kan. Jadi ya itu yang
pengen saya share ke sahabat-sahabat Santi ini yang Terima rutin kasih. rutin banget ikut acara kamu nih San. Ya, terima kasih Gitu. banyak. Ini sangat apa namanya, enriching gitu, memperkaya dan bikin jadi introspeksi gitu. Iya ya, begitu banyak yang sudah tersedia sebenarnya di sana. Tinggal kita mau nggak sih usaha dikit aja gitu ya untuk ngajari life skills ke anak-anak. Ini perjalanan sudah Gitu. sampai ini kayaknya. Tuh, di luar kayak apa? Sebentar, masih di luar sebentar. Nih, Oh, kita sampai ke rumah. Ya, sudah tiba. jadi kita turun dari angkot. Nah, Mhm. ini angkotnya. Mhm. Tuh. Ah, Jadi ini semua teman-temannya baru kenal, bukan dari rombongan. ya, kenal di situ lah ya. Kenal di situ. Jadi Ya, perlu effort yang luar biasa ya ketika harus berkenalan kan. Cuman ya. ketika udah punya kebiasaan itu kan asik ya. Jadi Saya itu ditanya banyak sekali loh pertanyaan datang di kelas saya. Gimana ya caranya membuka percakapan dengan orang yang baru kenal? Ternyata iya itu betul, keterampilan yang mereka tuh sangat kesulitan loh. Jadi hal-hal seperti ini benar, tuh akan sangat membantu. Ternyata itu sulit benar. loh. Hmm, Oh, iya. Ya. dan padahal sudah banyak ininya ya kan ada tempat pelatihannya ya. Tapi begitu nyampe di lokasi, misalnya di Hmm, pesta atau di pertemuan itu jadi hmm. kebingungan ya. Iya, jadi mungkin ya metode pelatihannya pun yang kayaknya saya jadi terinspirasi untuk mungkin ya harus dirubah gitu supaya lebih hands Iya, on, supaya lebih real gitu ya, sehingga nggak textbook gitu. Tapi ya mm-mm. jalan kayak Jadi gini nih, seperti yang Amalia sampaikan ini kan gila Jadi ini. waktu awal kita ikut kegiatan ini, Akil bilangnya kok kayak aku diceburin di laut gitu, gitu. Ya Ya. iya kalau nggak begini kamu nggak mampu gitu. Wah ini jalannya sangat terjal. Mhm. Saya harus Satu-satu. berhati-hati. Oke. Mas ini tolong. Nah, ini sangat Oh, terjal turun ya. banget. Turun ini ya. Ini Oke. kalau ini masalah tulang tua, San. Iya. Jadi harus berhati-hati. Iya. Tapi udah nggak hujan itu Nah, sepertinya ya. sudah nggak Oke. hujan. Hmm. Nah, seperti ini Oh, juga melatih itu juga ya biasanya yang jarang sekali outdoor terus jijik toh, ya betul. Ya, ya betul. kan? Nah, Pelajaran lain lagi. Hmm. sebetulnya itu juga melatih selama kita membawa alat-alat kebersihan gitu ya San. Menurut saya Hmm. itu melatih kita untuk fleksibel terhadap situasi Yes. gitu. Kan tidak Ya. selamanya kita itu akan bergaul dengan orang yang satu level dengan kita ya, gitu. Yang Ya, betul. level tuh bukan dalam arti kekayaan, tapi misalnya ada orang yang memang teman kita yang jorok banget, ada teman Iya, kita yang OCD banget, ya, gitu ya, betul, betul. Ya, gitu. luas lah ya. Mm-mm. Jadi Hmm. Wow, luasnya ini itu masih loh turun yang terus ya kayaknya ya. iya, Turun terus ini kayak jalannya. Wow. Hmm. Eh, hati-hati. jatuh kan, bener kan? Kan. Lewat atas ya. Oh, oke. Iya, ini licin banget nih. Hati-hati. Aduh, takut. Oke, kalau kamu harus matiin videonya nggak apa-apa loh kita kalau itu Kita matiin susah. dulu aja ya. Oke. Sip, Jadi sip. terima kasih banyak ya Amalia. Hati-hati. Kita dengerin nanti laporan sesudahnya. Gitulah kira-kira apa yang sudah kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Kita ada quick trip ini tadi ke Gunung Gede Pangrango. Mendapatkan banyak pencerahan dari Ibu Amalia, terutama bagi newbie parents mendidik anak-anaknya.
Terima kasih yang sudah datang. Kita ketemu lagi di Talk with Santi berikutnya. Bye-bye.